Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hayya bina nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya Al-Quran dan hadis tentang makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Ya, untuk lebih mempermudah kalian dalam belajar, silakan kalian buka buku paket kalian bab 7. Ya, Al-Quran dan hadis tentang makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Taib, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, ya mari kita membaca surah An-Nahl, ya ayat 114 yang ada kaitannya dengan makanan dan minuman yang halal dan atau serta bergizi. Ya, Bapak harapkan kalian baca dengan baik, ya kalian fahami, dan juga yang terpenting adalah kalian wajib hafal surat An-Nahl ayat 114 ini, ya beserta dengan artinya. Insya Allah ketika kalian bisa menghafal surah ini akan menjadi pedoman hidup kita, ya khususnya kalian. Ya, silakan, ya hafalkan. Insya Allah kalau seandainya kalian berusaha, insya Allah pasti akan bisa. Taib, selanjutnya adalah hadis yang menunjukkan perilaku mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Ya, hadis riwayat Muslim nomor 1686. Ya, silakan kalian juga bisa baca hadis ini di buku paket kalian, dan Bapak sangat berharap kalian pun bisa menghafalkan hadis yang menunjukkan perilaku mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Bismillah, ya insya Allah kalian bisa. Taib, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, sebelum kita jauh mendalami Al-Quran dan hadis tentang makanan dan minuman yang halal serta bergizi, terlebih dahulu kita bersama-sama yuk mari memahami ya hukum tajwid, ya yang ada kaitannya dengan ra sukun. Taib, anak-anakku sekalian, ya singkat ya kita belajar untuk memahami sedikit tentang ra sukun. Ya, huruf ra sukun jika jatuh setelah tanda baca kasrah maka dibaca tarkik atau tipis. Ya, sedangkan jika huruf ra sukun jatuh setelah tanda baca fathah dan atau domah, maka bacaannya tafkhim atau tebal. Ya, seperti itu. Atau juga ada jawazul wujhain. Boleh tebal, boleh tipis. Bagaimana? Ya, jika ra sukun jatuh setelah tanda baca kasrah tetapi bisa dibaca tipis dan juga bisa dibaca tebal. Ya, atau boleh dibaca tebal. Karena apa? Karena setelah ra sukun ada huruf isti'la dan dibaca tipis karena huruf isti'lanya dibaca kasroh. Mungkin kalian bisa lihat buku paket kalian di halaman 116, ya. Yang pertama ra tarkik. Ya. Tarkik artinya apa? Tipis. Maksudnya jika ada huruf ra sukun yang jatuh setelah tanda baca kasroh, itu huruf ra-nya harus dibaca tipis. Contohnya apa? Miryah. Nah, mir. Jadi ra-nya tipis. Ya, bisa kalian lihat contoh-contohnya di halaman 116. Ya, kemudian tafkhim, tebal. Ya, jika huruf ra-nya jatuh setelah tanda baca fathah atau domah. Contohnya gimana? Silakan kalian buka buku paket kalian halaman 117.
Wa arsala. Nah, wa arsala tarmihim, tebal ya. Seperti itu. Ya, kemudian bisa juga boleh tebal, boleh tipis. Nah, masih di halaman 117 kalian lihat. Ya, contohnya kullu firqin. Ah, ya dan sebagainya. Ya, silakan kalian buka. Ya, mudah-mudahan kalian akan dapat lebih memahami hukum ra sukun. Taib anak-anakku sekalian, ya, kemudian kita melaju ke kandungan surah An-Nahl ayat 114. 114. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal dan baik dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada mereka semua, kepada kita. Ya, baik makanan itu berasal dari binatang maupun makanan itu berasal dari tanaman. Makanan yang halal adalah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan juga untuk diminum. Makanan yang baik adalah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan dan diminum, ya, untuk siapa? Ya, untuk kesehatan kita. Termasuk di dalamnya makanan yang bergizi, enak dan sehat, ya. Jadi berikut adalah kandungan surah An-Nahl ayat 114. Dan selanjutnya adalah kandungan hadis tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Ya, ada 3 kandungannya. Yang pertama, mensifati Allah dengan thayyib, yang artinya adalah baik dan suci. Yang kedua, mencari rezeki dan memanfaatkan yang baik dan bergizi itu termasuk perbuatan para rasul dan juga perbuatan orang-orang saleh, ya. Yang ketiga, amal perbuatan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali makanan yang dimakan oleh pelakunya itu halal, ya. Jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Kita membeli makanan dari uang haram. Ya, seperti itu. Oke, taib anak-anakku sekalian, untuk mengetahui halal dan haramnya jenis barang atau zat tersebut dan layak dikonsumsi atau tidaknya, kita bisa mengetahui ciri-ciri makanan atau minuman tersebut antara lain yang pertama, ya, kita bisa mengetahuinya ketika melihat penjelasan dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang B, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ya, yang C, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Nah, ini udah pasti insya Allah halal. Ya, yang D, tidak kotor, najis dan tidak menjijikan. Ya, insya Allah. Ya, pasti akan pasti ada alasan kenapa makanan itu atau minuman itu diharamkan. Karena pasti akan membawa atau akan memberikan kemudaratan bagi tubuh kita kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Taib anak-anakku sekalian, sedangkan ciri-ciri makanan dan minuman yang haram, yang pertama, pastinya makanan itu berbahaya bagi siapa? Bagi kita, bagi tubuh kita. Yang B, nah, melemahkan dan merusak otak. Yang C, mendatangkan mudarat terhadap manusia, baik jiwa maupun raga. Yang D, memabukkan. Yang C, apa nih istilahnya? Menjijikan, disgusting. Toib anak-anakku sekalian, ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara lain yang pertama adalah bangkai binatang. Tapi ada pengecualian. Yang boleh kita konsumsi adalah bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Selain dua itu haram dikonsumsi.
Yang selanjutnya, darah dan semua yang berbentuk najis. Yang ketiga, babi, ya. Dagingnya, kulitnya, tulangnya, bahkan semua bagian daripada hewan tersebut, ya, diharamkan bagi kita untuk mengkonsumsinya. Selanjutnya, binatang yang seandainya disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya yang kelima, makanan yang buruk, menjijikan atau najis. Seperti apa? Kecoa, lalat, cacing, kutu, dan lain sebagainya. Yang keenam, makanan dan minuman yang memabukkan. Seperti apa? Bir, whisky, atau yang sangat populer, narkoba. Nah, ini sangat diharamkan. Selanjutnya, benda yang membahayakan. Seperti makanan dan minuman yang mengandung racun. Nah, itu haram, ya, jika kita konsumsi. Kemudian, binatang buas atau binatang bertaring. Itu juga tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya, burung yang berkuku tajam dan berparuh kuat. Kesepuluh, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh seperti tikus, ular, anjing, dan sebagainya. Dan yang ke-11, binatang yang dilarang untuk dibunuh. Yang tadi yang ke-10 diperintahkan untuk dibunuh. Dan yang ke-11, binatang yang dilarang untuk dibunuh seperti katak, semut, dan lebah. Ya, demikian jenis-jenis makanan yang diharamkan atau minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka buku paket kalian dari halaman 120 ya hingga 121. Baik, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan singkat dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Silakan kalian pelajari lagi buku paket kalian di bab 7. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari insyaallah akan memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.